Hai semua, kali ini saya akan membahas mengenai soal-soal persiapan penilaian akhir semester ganjil untuk mata pelajaran matematika kelas 12. Soal-soal yang akan dibahas adalah 1. Jarak dalam ruang, 2. Soal-soal statistika, 3. Soal-soal mengenai kaidah pencacahan yaitu aturan perkalian, aturan penjumlahan, permutasi, kombinasi, dan ekspansi binomial. Angka pertama tidak 0 dan atau 1. Jadi ada 8 kemungkinan yaitu angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sedangkan untuk angka kedua sampai dengan ketujuh ada 9 kemungkinan karena hanya angka pertama saja yang tidak boleh diulang. Jawaban 1B, untuk angka pertama tetap ada 8 kemungkinan. Sedangkan untuk angka kedua dan seterusnya tidak boleh ada angka yang berulang. Jadi untuk angka kedua ada 9 kemungkinan, untuk angka ketiga ada 8 kemungkinan, untuk angka keempat dan seterusnya sampai dengan angka ketujuh berkurang 1/1. Sehingga banyaknya cara adalah 8 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 dan hasilnya adalah 483.840 nomor telepon. Sedangkan untuk jawaban 1C, semua angka boleh berulang sehingga kemungkinan untuk angka pertama tetap sama yaitu hanya 8 kemungkinan dan untuk angka kedua sampai dengan ketujuh masing-masing ada 10 kemungkinan. Sehingga banyaknya cara adalah 8 dikali 10 pangkat 6 kemungkinan. Soal 2. Dalam suatu kelas akan diadakan pemilihan pengurus kelas yang terdiri dari ketua kelas, sekretaris, dan bendahara. Apabila calon pengurus kelas terdiri dari 6 putra dan 4 putri, ada berapa susunan pengurus kelas dapat terbentuk jika A. Ketua kelas harus siswa putra, B. Putra maupun putri memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pengurus kelas. Jawaban A. Karena ketua kelas harus putra, maka ada 6 kemungkinan sesuai dengan jumlah putra. Sedangkan untuk sekretaris dan bendahara tidak dibatasi, maka untuk sekretaris ada 5 putra ditambah 4 putri sama dengan 9 kemungkinan. Sedangkan untuk bendahara dikurangi 1 kemungkinan dari 9, tersisa 8 kemungkinan. Jadi banyaknya cara sama dengan 6 kali 9 kali 8, yaitu 432 cara. Untuk jawaban B, putra dan putri dianggap sama, maka putra ditambah putri sama dengan 10. Jadi banyak cara untuk memilih ketua kelas, sekretaris, dan bendahara adalah 10 kali 9 kali 8 sama dengan 720 cara. Soal 3. Tentukan nilai N untuk soal-soal faktorial di bawah ini. Jawaban A. N kali N-1 kali N-2 faktorial sama dengan 56 kali N-2 faktorial. Kemudian kedua ruas dibagi oleh N-2 faktorial sehingga persamaan menjadi lebih sederhana yaitu N kuadrat dikurangi N sama dengan 56. Lalu pindahkan 56 ke ruas kiri sehingga kita dapatkan persamaan kuadrat yaitu N kuadrat dikurangi N dikurangi 56 sama dengan 0. Lalu difaktorkan menjadi N ditambah 7 dikali N dikurangi 8 sama dengan 0. Didapatkan nilai N1 sama dengan negatif 7. Tidak memenuhi syarat karena N harus positif. Dan N2 sama dengan 8.
memenuhi syarat. Jadi jawabannya adalah N sama dengan 8. Untuk soal B, N dikurangi 2 kali N dikurangi 3 faktorial sama dengan 56 kali N dikurangi 3 faktorial. Kedua ruas dibagi dengan N-3 faktorial sehingga tersisa N-2 sama dengan 56, atau N sama dengan 56 ditambah 2 sama dengan 58. 4. Dua dadu bermata 6 dilambungkan bersama-sama. Hitunglah A. Banyaknya pasangan mata dadu yang berjumlah 10. B. Banyaknya pasangan mata dadu yang jumlahnya paling sedikit 9. Jawaban A. Pasangan mata dadu yang berjumlah 10 adalah 4,6, 5,5, dan 6,4. Jadi ada 3 pasang. Jawaban B. Himpunan pasangan mata dadu yang berjumlah paling sedikit 9 adalah mata dadu jumlah 9 ditambah mata dadu jumlah 10 ditambah jumlah 11 ditambah jumlah 12, yaitu 3,6, 4,5, 5,4, 6,3. Itu yang berjumlah 9. Yang berjumlah 10 adalah 4,6, 5,5, dan 6,4. Yang berjumlah 11 adalah 5,6 dan 6,5. Sedangkan yang berjumlah 12 hanyalah 6,6. Jadi semuanya ada 10. Soal 5. Dari 100 siswa yang mengikuti lomba kecerdasan bahasa Indonesia dan matematika, terdapat 60 siswa lolos seleksi bahasa Indonesia, 50 siswa lolos seleksi matematika, dan 30 siswa lolos seleksi kedua pelajaran tersebut. Hitunglah banyaknya siswa yang tidak lolos seleksi baik bahasa Indonesia maupun matematika. Jawaban untuk soal 5 adalah dari 60 siswa yang lolos bahasa Indonesia, 30 diantaranya juga lolos matematika. Maka siswa yang hanya lolos bahasa Indonesia saja ada 60 dikurangi 30 sama dengan 30 orang. Dari 50 siswa yang lolos matematika, 30 diantaranya juga lolos bahasa Indonesia. Maka siswa yang hanya lolos matematika ada 50 dikurangi 30 sama dengan 20 siswa. Jadi banyaknya siswa yang lolos bahasa Indonesia saja ditambah matematika saja ditambah lolos bahasa Indonesia dan matematika, yaitu 30 tambah 20 tambah 30 sama dengan 80 orang. Jumlah siswa seluruhnya ada 100. Maka siswa yang tidak lulus bahasa Indonesia dan matematika adalah 100 dikurangi 80 sama dengan 20 orang. Untuk melihat cara menjawab yang lebih cepat, kalian bisa melihat pada diagram di atas. Soal 6. Seorang kandidat presiden ingin mengunjungi 10 provinsi. Karena waktu yang terbatas, ia hanya dapat mengunjungi beberapa provinsi saja. Sebutkan banyaknya cara dengan urutan berbeda ia dapat mengunjungi provinsi-provinsi itu jika A. Hanya 6 provinsi berbeda yang dapat dikunjunginya. B. Paling banyak 6 provinsi berbeda yang dapat dikunjunginya.